Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu, salam seduluran tanpa batas. Sahabat-sahabat seluruh Bali, Nusantara, dan juga yang berada di luar negeri, para subscriber di Gandema Channel, Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu sehat di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa, didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang jahat, dihindarkan dari segala mara bahaya, dimudahkan dari segala urusan, dan dimurahkan rezeki dari segala arah. Sebelum saya lanjut, mohon berhati-hati dalam perjalanan karena cuaca di bulan ini sangat ekstrim, banyak kayu tumpang, banyak longsor, dan curah hujan yang tidak menentu. Sebelum saya lanjutkan, buat semeton sahabat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan juga sahabat yang berada di luar negeri yang beragama Hindu, umat sedharma, Rahajang Nyangre Rahina Nyepi tahun Sake 1946 dumugi sami rahayu. Semoga kita selalu eling dan waspada, sehat dan selamat. Oke, langsung saja. Tema kali ini yang saya kupas adalah 3 jenis bambu unik menurut dari versi saya di Gandema Channel yang bertuah untuk pengasihan, kerejekian, dan sangat cocok buat para pedagang, pengusaha yang dipercaya ditaruh di tempat usahanya akan memberikan hoki dan tuah tersendiri untuk mendatangkan para pelanggan, mendatangkan rezeki, tentunya dari sudut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Seperti video yang sudah saya unggah, jadi semua pusaka alam, benda alam, bikinan alam dari Yang Maha Kuasa adalah bentuknya sugesti dan keyakinan daripada pemilik, sehingga menjadi sinkron kekuatan dan keyakinan itu, dan apa yang diharapkan sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam pusaka alam ataukah bambu unik yang sangat langka, bisa menjadi sebuah harapan ataukah bertuah, dan akhirnya menjadi sebuah fungsi yang diharapkan dalam membantu usaha kita dalam mencari rezeki dalam kehidupan ini. Oke, baik saja, saya langsung saja membahas. Jadi yang pertama adalah bambu unik rambut sedane. Ya, kalau di Bali sudah di video yang saya unggah adalah permata rambut sedane, sekarang bambu unik rambut sedane. Kalau di dunia perpakeman bambu unik biasa dikenal dengan bambu unik buluh perindu. Seperti apa bambu unik rambut sedane ataukah bambu unik buluh perindu? Kenapa saya sebut dengan rambut sedane? Dari versi saya, karena di dalam bambu itu mempunyai kunian-kunian yang tentunya bisa dibilang menyerupai sebuah rambut, sama seperti dalam permata. Oke, atau bisa dibilang buluh perindu dalam dunia perpakeman para pecinta bambu unik seantoro. Jadi bambu unik rambut sedane itu adalah bambu yang biasanya tumbuh normal, dari luar kelihatan seperti normal, kemudian ada kalanya kita nggak sengaja menebang bambu itu dan memotong sedikit daripada bambu itu. Ibaratnya kita seperti membuat sebuah kentungan. Tiba-tiba tanpa kita sadari menemukan bambu yang ada akar ataukah seperti gitar atau senar gitar dari ruas yang pertama menghubungkan ke ruas yang kedua. Itu. Jadi seperti ini mungkin bambu dari ruas pertama ke ruas kedua. Ketika kita belah sedikit, ada seperti rambut yang menghubungkan dari ruas atas ke ruas bawah. Itu bisa dikategorikan sebagai bambu unik rambut sedane
atau buluh perindu. Banyak seperti bambu, jenis-jenis bambu yang biasanya ditemukan di dalamnya seperti itu. Ada yang kecil tapi banyak, ada yang merupa lembaran seperti selendang. Kalau seperti selendang namanya bulper, buluh perindu selendang mukti itu ya. Jadi seperti selendang di dalamnya. Jadi sama kalau di Bali disebut dengan bambu unik rambut sedana. Jadi dari versi saya itu bisa mempunyai sebuah kekuatan dari filosofi, dianggap dari berbagai sumber, dari pengalaman saya ngebolang dan dari feeling dan beberapa ilmu ngaji deling. Kalau di Bali, kalau di Jawa, kalau di Bali ya mungkin seperti batin ya, batin berbicara. Sudut pandang dari kami itu memiliki sebuah kekuatan khusus yang mempunyai kekuatan untuk pengasihan, kerezekian, bisa dimanfaatkan untuk berbagai usaha-usaha bisnis, mungkin di perdagangan atau usaha lain sebagainya. Yang percaya dan di bidang itu adalah sebuah mediator untuk meyakinkan kita dan menghubungkan ke bambu unik itu. Biasanya mempunyai sebuah tuah dan filosofi yang bisa menggiring kita lebih meyakini bisnis kita, sehingga apa yang kita harapkan dari bisnis kita atau usaha kita akan mendatangkan hasil. Tentunya tidak lupa pula dari kuasa dan izin yang maha kuasa itu ya. Jadi sekali lagi bukan mengajak saudara-saudara mendewakan benda, namun itu adalah sebuah filosofi bagi yang percaya di bidang itu. Jadi kita akan dapurkan yang nomor 1 itu adalah bambu unik rambut sedana, yang tentunya ada namun sangat sulit juga dicari ya, langka. Saudara-saudara yang menemukan bambu itu yang meyakini bisa disimpan, dan caranya dibersihkan dulu ya, diyakini sesuai dengan agama masing-masing, didoakan, ditaruh sebagai mediator dalam pengasihan dan kerezekian. Yang kedua adalah bambu unik selendang mukti kembar ya. Jadi selendang mukti kembar. Jadi bambu unik selendang mukti adalah sebuah bambu unik yang biasanya ruasnya itu, biasanya normal bambunya itu ruasnya itu spiral, jadi nyambung. Ada ruas nyambung dari bawah, kemudian sampai batas akhir dari spiralnya itu menjadi 2. Kalau bambu biasanya 1, jadi ini seperti kayu. Itu namanya bambu selendang mukti kembar ataukah dampit. Atau bisa juga yang tanpa ada selendang muktinya, bambu kembar 5 atau kembar banyak lebih daripada 2, biasanya mempunyai tuah-tuah dan kodam tersendiri untuk kerezekian, pengasihan yang dihubungkan dengan dunia perdagangan atau bisnis-bisnis lainnya, atau bisa ditaruh di rumah sebagai sarana untuk netralisir energi negatif, pagar gaib, kerukunan dan lain sebagainya. Tergantung pada sudut pandang kita orang Bali, kita orang Nusantara meyakini bahwa di dalam bambu yang tumbuhnya tidak abnormal kategori selendang mukti dan dampit itu merupakan sebuah bambu yang sangat langka dan mempunyai nilai-nilai dan filosofi makna-makna tersendiri. Ibaratnya seperti para master-master pengaji deling, mereka akan memaknai bahwa itu adalah guratan-guratan alam yang sangat sulit dicari dan bertuah dan berfilosofi untuk pengasihan, kerezekian. Tentunya bisa membantu dalam hidup kita untuk mencari jalan kerezekian, sekali lagi yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan di bidang itu. Jadi biasanya ada bambu yang mempunyai juga kodam-kodam tersendiri itu ya.
Jadi banyak sekali bambu-bambu yang selain itu juga yang bisa sebagai mediator untuk pengasihan. Selain yang sudah sangat populer itulah bambu petuk. Jadi bambu petuk sangat sulit dicari dan mungkin bahkan langka. Biasanya kalau di Bali, bambu petuk atau bambu jagisatru itu biasanya tidak terbakar oleh api, dan itu pun kalau dimaharkan atau dijual bisa hilang. Jadi itulah bambu sakral yang sangat sulit dan tidak boleh dimaskawinkan kalau menurut versi saya. Begitu ya, jadi kemungkinan bambu-bambu petuk yang seperti petuk jalu seperti itu bisa. Jadi intinya pusaka alam ataukah bambu unik yang bertuah itu intinya tidak dijual gitu ya. Jadi biasanya bahasanya bisa beda, mahar mas kawin sekedar, jadi tidak ratusan juta sampai miliaran seperti yang dicari gitu ya. Jadi biasanya menurut keyakinan kita di Bali, terutama di Gandamai Channel, itu kalau menemukan yang asli lebih baik jangan dijual, ditaruh aja. Jadi ketika kita mau memfungsikan apakah filosofinya itu, kodam daripada bambu petuk itu bisa membantu kita dalam mendekatkan dengan rekan-rekan bisnis ataukah mendekatkan dengan rekan-rekan yang sesuai dengan bisnis ataukah sesuai dengan pekerjaan kita lakoni. Atau biasanya para penekun spiritual ataukah para pengobat atau balian yang di Bali bisa digunakan untuk mediator juga membantu penyembuhan para pasiennya, begitu ya. Jadi menurut saya intinya bambu petuk itu tidak bisa dijual ya, itu dari keyakinan saya. Kalau keyakinan teman-teman yang lain ya saya nggak memaksa, saya nggak mempengaruhi, artinya sekedar daripada berbagi. Kalau menurut dari versi saya begitu. Kalau bambu-bambu yang lain boleh, artinya intinya namanya mahar mas kawin gitu ya. Kemudian bambu yang ketiga yang saya kupas di sini untuk pengasihan dan kerejekian, khususnya di dunia perdagangan, untuk bisnis apa itu ya, yang intinya kita untuk pengasihan dan kerejekian, punya usaha apa gitu ya. Yang ketiga itu menurut versi saya adalah bambu unik tumpang sari. Biasanya bambu unik tumpang sari sangat menyerupai bambu petuk karena ada yang ruasnya sangat pendek-pendek, ruas pendek itu bisa rantingnya ketemu. Kadang-kadang ada yang bingung bisa membilang itu adalah bambu petuk. Maaf ini ada hujan mungkin suaranya agak terganggu. Namun sebenarnya itu adalah bambu tumpang sari. Bambu tumpang sari adalah bambu yang ruasnya ada ranting menghadap ke atas, kemudian ada ruas kecil di tengah, mungkin agak membelok gitu ya, namun tidak berusi ranting. Ada lagi ruas yang ketiga itu ranting, keluar ranting. Ya kalau dari jauh kelihatannya seperti bambu petuk, begitu, seperti bambu ranting kepetuk. Jadi itu sebenarnya bambu tumpang sari. Kalau bambu petuk itu alisnya yang ketemu tanpa ada sekat lagi di dalam. Ya, itu bambu tumpang sari. Dari katanya tumpang sari. Tumpang itu adalah bertumpang, sari itu adalah hasil. Jadi mempunyai kodam-kodam ataukah filosofi makna tersendiri dalam pengasihan dan kerejekian. Cocok juga buat disimpan di warung, di toko, penginapan, atau usaha-usaha lainnya yang saudara-saudara mungkin punya usaha di bidang itu. Bisa itu sebagai mediator. Bagi yang percaya juga di bidang bambu unik, itu adalah sebuah simbolis dari tumpang sari, simbolis daripada bertumpangnya sari, bertumpangnya rejeki. Dan terkadang walaupun bambu unik cuma tumpang sari, biasanya ada kodam-kodam tersendiri, begitu ya.
Jadi 3 bambu itu saja yang saya kupas dalam bambu unik yang memiliki filosofi untuk tuah kerejekian dalam usaha apapun, tidak hanya usaha dagang, yang kami anggap bisa membantu melancarkan rezeki. Dan tentunya bukan hanya itu saja yang membantu melancarkan rezeki, namun izin daripada Yang Maha Kuasa, leluhur-leluhur kita, doa kita, usaha kita, kerja keras kita juga sangat berdampak. Jadi itu hanyalah sebuah sarana mediator untuk menguatkan keyakinan kita, sugesti kita ketika kita mau membuka usaha apapun. Jadi tidak harus bahwa itu langsung usahanya maju atau apa begitu ya. Jadi tidak mutlak punya itu usahanya juga maju, karena apa, banyak faktor-faktor lain juga, mungkin promosi, marketing, pelayanan, kualitas daripada usaha kita juga sangat mempengaruhi. Namun dari sudut keyakinan itu adalah salah satu penunjang untuk menghidupkan keyakinan kita. Mediatornya adalah 3 jenis bambu unik itu, yang dari sudut pandang kita orang yang percaya tentang bambu unik, dari sudut kepercayaan dan keyakinan saya dari Gandemayu Channel, 3 bambu itu adalah 3 bambu khusus yang mungkin sulit dicari. Selain itu, kenapa bisa terjadi bentukan bambu unik seperti itu? Itu adalah kuasa alam, alam dari milik kita, alam dari pencipta Yang Maha Kuasa. Dan kita percaya hidup kita di dunia nyata, ada juga saudara kita yang di dunia lain. Jadi ketika ada rumpun bambu, ada mereka dari dunia lain, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, saudara kita yang membentuk bambu itu. Ibaratnya mereka membentuk, mungkin mereka gunakan sebagai tempat duduk, sebagai rumah, karena mereka yang ada di luar kasat mata kita, mereka bisa masuk ke dalam bambu, bisa menyerupai kita, bisa juga mereka membantu kita. Sama seperti kita manusia, ada mereka yang jahat, ada mereka yang baik, begitu ya. Terkadang mereka yang baik, kreatif, membuat seperti itu, mereka akan memberikan kekuatan daripada bambu itu sehingga memiliki kodam-kodam tersendiri. Jadi apakah bambu yang unik itu semuanya bagus? Ada juga yang tidak. Terkadang namanya sama, pakemnya sama. Terkadang ada juga makhluk-makhluk astral yang notabene-nya jahat, dia berada di sana. Jadi bagaimana caranya agar bisa bertuah sesuai dengan ke jalur yang positif dan tidak mengganggu karakter kita dan justru membuat hidup kita hancur ataukah pikiran kita kacau? Pertama, ketika kita mendapatkan bambu itu, kita cuci dulu dengan air bersih. Kita netral dulu ya, netralnya gampang sekali. Ambil nasi, bawang dan jahe, ditaruh di gayung, bersih air. Kalau di Bali namanya nasi cedokan ya. Jadi kita doakan dulu. Kalau orang Bali kita pakai canang, segehan. Kalau Muslim mungkin berdoa sesuai keyakinan. Kalau agama lain ataukah aliran kepercayaan lain bisa sesuai dengan keyakinan. Kemudian kita basuh, kita berdoa. Hal-hal mungkin saudara yang berada di sini yang kurang berkenan ikut dengan saya ataukah gimana, saya sudah berikan ini. Kemudian kita basuh itu, kita lempar ataukah kita buang ke depan rumah, di luar rumah. Artinya maksud kita yang bernilai jahat daripada kodam bambu itu dikasih upah biar dia mencari lagi rumah baru yang bagus, biar tetap menjadi tuah dan filosofi di bambu itu. Setelah itu, langkah kedua, dibungkus dengan benang 3 warna, merah, hitam, dan putih, atau putih saja.
dengan keyakinan agar kodam-kodam energi positifnya dan tuahnya tetap ada di bambu unik yang kita dapat itu. Tentunya kita doakan juga, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita orang Nusantara ataukah orang Bali, kepada leluhur kita agar bambu itu bertuah sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya walaupun tanpa kodam, hanya bambu yang bentuknya itu sudah memiliki nilai dan energi tuah untuk pengasihan dan kerezekian. Begitu kira-kira sedikit gambaran dan berbagi dari saya dari Ganeme Channel tentang 3 bambu penarik kerezekian dan pengasihan untuk dunia usaha atau perdagangan dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, jika kita memiliki salah satu dari bambu ini, tidak mutlak kita juga bisa usaha kita lancar ataukah usaha kita rame dan pelanggan datang. Jadi juga keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tadi saya bilang, tempat daripada usaha juga sangat menunjang pelayanan kita, kualitas kita, produk apa yang kita jual, promosi, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Jadi saya berbicara daripada sudut keyakinan dari dunia pusaka alam, bambu bertuah yang bisa membantu sedikit daripada para sahabat-sahabat yang mempunyai usaha-usaha baik di bidang perdagangan, jual beli, atau lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga sedikit video saya ini berbagi tentang bambu unik bertuah. Sekali lagi, seperti video yang sudah saya selalu meminta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud untuk menggurui, hanya bermaksud berbagi. Mari kita ambil segi-segi positif. Jikalau video ini sangat bermanfaat buat para sahabat yang suka dengan pusaka alam atau bambu unik bertuah, silakan di like, share, dan komentar. Para master pengaji deling bambu unik seantoro, mohon maaf jika ada kekurangan, bisa dibantu ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya, jika mempunyai pengalaman pas kita ngebolang, pas menemukan bambu unik, silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Jikalau master pun punya kelebihan ataukah pengetahuan lain di bidang bambu unik yang lainnya yang berfungsi sama, silakan juga kita saling berbagi, karena mengisi itu sangat indah, karena manusia tidak luput daripada kesalahan. Alangkah baiknya kita berbagi, walaupun kita tahu hanya sedikit. Ketika kita mau berbagi, sharing kepada publik atau semua teman-teman yang ada di seluruh Bali dan juga Nusantara, maka pengetahuan yang kita miliki akan mempunyai nilai khusus tersendiri. Walaupun terkadang dari sudut orang yang selalu tidak senang kepada kita, dengki dan iri hati, apapun yang kita lakukan, apalagi di media sosial, mereka akan selalu menganggap kita buruk atau jelek. Jadi biasa itu kita abaikan saja. Semoga yang komentar, semoga yang menyimak video ini adalah orang-orang yang penuh berkah, selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa, didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang yang jahat, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, didekatkan rezekinya dari segala arah. Swaha rahayu. Amin amin. Suksema. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.